Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan sharing nih, apa aja sih tanda-tanda kehamilan sebelum telat. Jadi waktu kemarin aku tahu kalau aku hamil itu, aku tuh tes pack sebelum waktunya telat haid. Jadi aku tuh udah punya feeling dan ngerasain tanda-tanda aku itu hamil. Nah, tanda-tandanya apa aja sih? Nah, yang pertama yang aku rasain itu, aku mulai ngerasain kayak nyeri-nyeri kram gitu di perut ya. Padahal itu tuh belum waktunya haid ya. Jadi kayak ngerasa kalau misalnya haid kok udah mau haid lagi gitu. Kok aku udah mau haid lagi padahal baru selesai haid tuh baru 2 minggu kayak gitu. Nah, yang kedua, aku tuh ngerasa kayak air liur aku tuh jadi lebih banyak gitu, sama lidah aku tuh jadi kayak lebih kurang peka gitu loh. Jadi kayak makan tuh ngerasa lebih lebih tawar kayak gitu. Terus mulai nggak peka gitu sama rasa makanan kayak gitu. Nah, yang ketiga, aku tuh udah mulai merasa agak mual, tapi sedikit banget, jadi nggak terlalu mual tapi emang udah agak mual gitu. Keempat, aku tuh ngerasa gampang ngantuk. Jadi waktu itu tuh bener-bener ngantuk banget, kayak biasanya tuh bangun pagi subuh itu bisa langsung mandi, bersiap-siap gitu kan ya, berangkat ke kantor. Tapi ketika itu tuh langsung tidur, abis mandi tuh malah tidur lagi abis subuh, terus tidur lagi, dan itu tuh susah banget buat bangun, kayak orang tidur kayak abis capean banget gitu loh, tidurnya tuh lelap banget padahal udah abis bangun tidur kayak gitu. Terus juga dulu itu sering nyolong-nyolong tidur di kantor kayak gitu. Terus waktu itu tuh mulai kayak gak doyan makan nasi kayak gitu. Jadi waktu itu udah mulai cari makanan-makanan yang lain, dan waktu itu aku udah feeling kalau kayaknya ini nggak biasa deh, dan kayaknya mungkin aku hamil. Kemudian ketika itu aku melakukan tes pack gitu, dan hasil tes packnya yaitu garis 2, tapi masih sangat samar. Karena itu tadi, karena aku belum telat, jadi garisnya itu masih sangat samar. Kemudian 2 hari kemudian aku tes pack ulang, itu garisnya masih samar tapi udah lebih terang garisnya kayak gitu. Kemudian aku melakukan tes pack tuh tiap 3 hari sekali apa 2 hari sekali gitu ya, aku lupa, dan itu tuh garisnya makin jelas terang. Nah, jadi ini hasil tes pack aku waktu itu ya, Mams. Masih simpen kapan aku tes pack dengan tanggal-tanggalnya. Saat itu aku udah selalu rajin ya mengonsumsi suplemen asam folat, yaitu Polavit 400 mg. Ketika itu aku udah mengonsumsi Polavit tuh dari sebelum nikah sih ya. Kemudian karena tahu udah mulai ada garis 2 tapi sama-samar, aku udah langsung beli suplemen vitamin ibu hamil, yaitu Blackmores Pregnancy. Kemudian setelah itu langsung tuh aku ngerasa mual dan mulai ngerasa ngantuk banget. Ketika itu aku nggak langsung datang ke provider. Ketika itu aku nunggu dulu sampai usianya kira-kira 7 atau 8 minggu. Jadi aku ingat-ingat lagi HP aku, kemudian aku langsung download aplikasi Teman Bumil. Nah, dari situ kan udah ada perhitungannya ya, lewat HPHT, kemudian ketemu HPL-nya kayak gitu. Nah, dari situ terhitung usia 7 minggu atau 8 minggu gitu, aku baru melakukan USG yang pertama. Nah, itu dia tadi tanda-tanda ya aku hamil sebelum datangnya telat haid. Tapi beberapa kasus ada juga teman-teman yang nggak ngerasain tanda-tanda yang kayak gitu kan. Ada juga yang hamil tuh hamil kebo, yang nggak ngerasain tanda-tanda apapun, tanda-tanda kehamilan kayak gitu.
tapi juga banyak juga di antara teman-teman yang merasakan tanda-tanda. Nah, sebaiknya sih ya tips dari aku, kalau udah ngerasain tanda-tanda tuh sebaiknya mulai dihindari kayak konsumsi obat-obatan, terus makanan-makanan yang kurang sehat untuk ibu hamil, juga makanan-makanan yang sekiranya dapat mengganggu kehamilan, seperti makan makanan yang mentah, sayur-sayuran mentah seperti lalap-lalapan, kemudian daging-daging mentah seperti sushi gitu misalnya, itu sebaiknya dihindari. Kemudian juga seperti mayones ya, mayones yang asli ya, maksudnya mayones yang segar gitu yang dibuat dari putih telur, itu sebaiknya dihindari, karena kalau dari makanan mentah seperti sayuran dan daging mentah itu kita menghindari terpaparnya parasit toksoplasma ya. Kemudian juga kalau dari putih telur atau telur mentah itu kita menghindari terpapar bakteri salmonella kayak gitu. Itu kan berbahaya ya buat ibu hamil kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau udah mulai merasakan tanda-tanda yang hal-hal itu juga dihindari kayak gitu. Terus juga tips dari aku selanjutnya, perlu diperhatikan ya kalau ketawa apa? Marah. Ya, lanjut aja. Ada iklan guys. Maaf ya tadi iklan dulu. Jadi tadi webinarnya mau nyusu dulu. Sekarang bisa lanjut lagi ya. Jadi perlu diperhatikan juga kalau teman-teman mau mengonsumsi obat-obatan atau makanan-makanan berperisa ya, seperti sirup atau permen atau minuman-minuman manis, kopi dan lain-lain, itu kadang-kadang ada pengingatannya tidak diperuntukkan untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi perlu diperhatikan lagi, perlu lebih kritis lagi. Apalagi tolak angin ya, tolak angin itu nggak boleh untuk ibu hamil. Jadi kalau ngerasa kayak masuk angin kayak gitu, jangan minum tolak angin ya. Jadi kemarin tuh ada teman aku yang dia emang udah tahu kalau dia hamil, tapi dia minum tolak angin, kata dia, karena menurut dia itu herbal, tapi ternyata itu tidak diperuntukkan untuk ibu hamil. Jadi perlu lebih kritis lagi ya. Itu dia tadi video aku tentang ciri-ciri kehamilan sebelum telat haid. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya.